Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua, apa kabar? Selamat datang di channel pembelajaran matematika bersama Ibu Umi Thaibah. Ananda sekalian, mari kita mulai belajar. Jangan lupa berdoa ya. Ananda yang di rumah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai persamaan linier satu variabel. Namun sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu mengenai bentuk aljabar. Pokok bahasan bentuk aljabar yang akan Ibu jelaskan pada pertemuan hari ini adalah mengenai variabel, kemudian koefisien, dan konstanta. Nah, setelah penjabaran materi pada hari ini, diharapkan Ananda selanjutnya bisa menentukan mana yang variabel, koefisien, dan konstanta dari bentuk aljabar. Materi kedua yang kita bahas pada hari ini adalah kalimat terbuka. Nah, setelah pemaparan materi, diharapkan Ananda bisa menentukan mana yang merupakan kalimat terbuka. Materi ketiga pada hari ini adalah persamaan linier satu variabel yang disingkat menjadi PLSV. Setelah pemaparan materi hari ini, diharapkan Ananda bisa memahami apa yang dimaksud dengan persamaan linier satu variabel dan dapat menentukan perbedaannya dari bentuk persamaan lainnya. Materi keempat adalah menyelesaikan persamaan linier satu variabel dengan operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, di sini nanti Ananda dapat membedakan cara penyelesaian persamaan linier satu variabel dengan bentuk aljabar. Setelah mempelajari materi dari video pembelajaran ini, diharapkan Ananda nantinya bisa menyelesaikan persamaan linier satu variabel. Baiklah Ananda, mari kita masuk kepada materi pelajaran kita hari ini. Siapkan buku catatan dan pena Ananda. Yang pertama adalah bentuk aljabar. Nah, perhatikan soal cerita berikut ini. Pak Nizar baru tiba dari kota Batam. Ia membawa 2 kantong jeruk mandarin yang akan ia berikan kepada keponakannya. Setelah dihitung-hitung, ternyata masih kurang. Dan Pak Nizar menambahkan 3 buah jeruk lagi yang ia beli di Meral. Yuk Ananda, kita lihat bagaimana bentuk aljabar dari permasalahan ini. Diketahui 2 kantong jeruk mandarin ditambah dengan 3 buah jeruk. Nah, kita semua belum tahu nih berapa jumlah pastinya jeruk yang ada dalam satu kantong. Karena belum kita ketahui, maka kita beri dengan simbol X. Jeruknya berjumlah 2 kantong, maka kita tulis di sini 2. Dan ditambah dengan 3 jeruk. Maka kita tulis di sini tambah dengan 3. Nah, inilah bentuk aljabar dari permasalahan tadi, yaitu 2X tambah 3, di mana X mewakili jumlah jeruk di dalam kantong yang belum kita ketahui dengan pasti berapa jumlahnya. Nah, selanjutnya Ananda, dari bentuk aljabar tadi, yaitu 2X tambah 3, di mana X merupakan simbol dari suatu nilai atau jumlah yang belum kita ketahui. Nah, dalam matematika, simbol yang belum kita ketahui jumlah atau nilainya secara pasti, itu disebut dengan
variabel. Nah, Ananda ingat ya bahwa variabel itu dalam matematika merupakan simbol yang belum diketahui dengan pasti berapa besar nilainya. Selanjutnya, angka 2 yang berada di samping kiri X dalam bentuk aljabar ini kita sebut sebagai koefisien. Nah, untuk Ananda lebih mudah ingat, koefisien itu adalah bilangan yang berada di samping kiri variabel, berdampingan dengan variabel. Mudah diingat kan? Nah, selanjutnya angka 3 dari bentuk aljabar ini disebut konstanta. Nah, apa itu konstanta? Untuk lebih mudah diingat, konstanta adalah bilangan yang berdiri sendiri, tidak ada variabel di sampingnya. Silahkan Ananda perhatikan dengan teliti dan dipahami ya. Jadi, dari bentuk aljabar 2x tambah 3, koefisiennya adalah 2. Kemudian variabelnya adalah x dan konstantanya sama dengan 3. Silahkan Ananda catat. Materi selanjutnya, Ananda perhatikan contoh kalimat berikut ini. 1. 5 dikali 2 sama dengan 10. 2. Pulau X terletak di Kabupaten Karimun. Nah, kalimat yang pertama yaitu 5 dikali 2 sama dengan 10 merupakan pernyataan benar. Karena kita bisa membuktikan bahwa 5 dikali 2 hasilnya adalah 10. Selanjutnya kalimat kedua, Pulau X terletak di Kabupaten Karimun. Nah, kalimat ini belum bisa kita pastikan apakah kalimat benar atau kalimat salah. Karena di sini hanya ditulis Pulau X, bukan nama pulau yang sebenarnya. Jadi, belum bisa kita pastikan apakah benar atau salah Pulau X tersebut terletak di Kabupaten Karimun. Baiklah, kita lanjut ke contoh kalimat yang ketiga. Pantai Pongkar terletak di Kecamatan Kundur. Kalimat keempat, 5A sama dengan 10. Nah, Ananda perhatikan di sini. Kalimat ketiga, Pantai Pongkar terletak di Kecamatan Kundur. Ini merupakan pernyataan salah karena kita sudah bisa memastikan bahwa Pantai Pongkar yang benarnya adalah terletak di Kecamatan Tebing. Selanjutnya kalimat keempat, 5A sama dengan 10. Nah, ini merupakan pernyataan yang belum bisa kita pastikan benar atau salah. Karena di sini kita belum mengetahui dengan pasti berapa nilai A. Baiklah, Ananda sekalian, dari contoh kalimat pertama dan kalimat ketiga tadi, yaitu kalimat pertama bunyinya 5 dikali 2 sama dengan 10. Kemudian kalimat ketiga bunyinya Pantai Pongkar terletak di Kecamatan Kundur. Maka di sini dapat kita katakan bahwa kalimat pertama merupakan pernyataan benar dan kalimat yang ketiga merupakan pernyataan salah. Nah, kedua kalimat ini merupakan kelompok kalimat deklaratif yang dapat dinyatakan benar atau salah. Dengan istilah lain dinamakan kalimat tertutup. Kalimat tertutup ini juga disebut dengan istilah pernyataan. Selanjutnya, Anda perhatikan lagi contoh kalimat kedua dan kalimat keempat. Kalimat kedua tadi bunyinya Pulau X terletak di Kabupaten Karimun. Dan kalimat yang keempat bunyinya 5A sama dengan 10. Nah, dari kedua kalimat ini belum diketahui benar atau salah. Maka, dalam matematika
ini dikatakan sebagai kalimat terbuka, yaitu kalimat yang belum diketahui nilai benar atau nilai salahnya. Nah, di dalam kalimat terbuka terdapat unsur tertentu yang dinamakan variabel. Selanjutnya Ananda perhatikan permasalahan berikut. Zaki mempunyai sejumlah kue keju, diberikan kepada Abdur sebanyak 5 buah dan masih bersisa sebanyak 7 buah lagi. Ananda perhatikan di sini ada kalimat sejumlah kue keju. Nah, ini artinya kita belum mengetahui dengan pasti berapa jumlah mula-mula kue keju yang dimiliki oleh Zaki. Nah, jadi kita simbolkan dengan X. Selanjutnya, diberikan kepada Abdur sebanyak 5 buah. Nah, ini artinya jumlah kue mula-mula yang dimiliki oleh Zaki dikurangi sebanyak 5 buah. Dan hasilnya sama dengan 7 buah. Maka, dapat kita tuliskan persamaannya X kurang 5 sama dengan 7. Nah, di sini Ananda lihat hanya ada satu variabel saja, yaitu X. Maka dikatakanlah sebagai persamaan linear satu variabel. Silakan Ananda perhatikan dan dipahami. Nah, berikut ini ada beberapa contoh dari persamaan linear satu variabel, yaitu yang pertama, Y kurang 3 sama dengan 10. 2 tambah 2A sama dengan 20. 3, 5X kurang 2 sama dengan 18. Nah, ketiga persamaan ini dikatakan persamaan linear satu variabel karena hanya mempunyai satu variabel saja. Selanjutnya Ananda perhatikan contoh ini. X kuadrat kurang 3 sama dengan 5. 2X tambah 3Y sama dengan 12. Nah, kedua persamaan ini bukan merupakan persamaan linear satu variabel karena mempunyai variabel lebih dari satu atau berpangkat. Baiklah Ananda, kita masuk pada materi terakhir di pertemuan hari ini. Perhatikan contoh berikut. X tambah 2 sama dengan 5. Nah, yang pertama kita akan bahas secara aljabar. Jadi di sini X sama dengan 5 kurang 2. Positif 2 pindah ruas menjadi negatif 2. Nah, hasil akhirnya adalah X sama dengan 3. Ini penyelesaian secara aljabar. Selanjutnya, penyelesaian secara persamaan linear satu variabel dengan soal yang sama, yaitu X tambah 2 sama dengan 5. Kita lihat di sini, X tambah 2 kurang 2 sama dengan 5 kurang 2. Nah, Ananda lihat di sini bahwa ruas kiri dan ruas kanan mendapat perlakuan yang sama, yaitu sama-sama dikurangi dengan 2. Nah, di sini dilihat positif 2 kurang 2 hasilnya 0. Dan 5 kurang 2 sama dengan 3. Maka hasil akhirnya adalah X sama dengan 3. Nah, inilah yang dikatakan persamaan linear satu variabel. Artinya, kedua ruas mendapat perlakuan yang sama. Berikutnya, Ananda perhatikan di sini, X kurang 7 sama dengan 5. Kita selesaikan secara linear. X kurang 7 tambah 7 sama dengan 5 tambah 7. Nah, Ananda perhatikan di sini bahwa kedua ruas ditambah dengan 7. Nah, negatif 7 tambah 7 hasilnya 0. Jadi tersisa di ruas kiri adalah X. Jadi hasil akhirnya adalah X sama dengan 12. Inilah yang dikatakan dengan persamaan linear karena kedua ruas mendapat perlakuan yang sama. Nah, contoh selanjutnya,
2X kurang 4 sama dengan 6. Kedua ruas kita beri perlakuan yang sama, yaitu ditambah dengan 4 menjadi 2X kurang 4 tambah 4 sama dengan 6 tambah 4. Maka hasilnya menjadi 2X sama dengan 10. Selanjutnya, kedua ruas kita bagi dengan 2. Maka diperoleh hasil X sama dengan 5. Baiklah Ananda, setelah pemaparan materi hari ini, kini tiba saatnya Ananda berlatih di rumah dengan menjawab beberapa soal berikut ini. 1. Tentukanlah koefisien, variabel, dan konstanta dari bentuk aljabar berikut. A. 3X tambah 4. B. 2A kurang 3. Soal kedua, manakah yang merupakan kalimat terbuka? A. 7 kali 4 sama dengan 28. B. Kota X adalah ibu kota Provinsi Kepulauan Riau. Soal ketiga, manakah yang merupakan persamaan linier satu variabel? A. 3X tambah 4 sama dengan 10. B. X tambah 2Y sama dengan 15. C. X kuadrat tambah 5Y sama dengan 24. D. 15 kurang 3A sama dengan 16. Soal keempat, tentukan penyelesaian dari persamaan linier satu variabel berikut ini. A. 2X kurang 4 sama dengan 8. B. Y tambah 4 sama dengan 6. Silahkan Ananda berlatih dengan menjawab soal-soal ini. Demikianlah Ananda penyampaian materi pada pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat Ananda pahami dengan baik dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Insya Allah kita berjumpa kembali pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Ananda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Stay at home dan belajar dari rumah. Jaga kesehatan ya.